Mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan berdoa bersama. Pada surga dan mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, supaya kami boleh menikmati persekutuan indah, boleh mendengar suara membantu dan memimpin setiap anak-anak yang bertugas, semoga kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami akan semua dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang saya kasihi, dan Tuhan mengasihi kita semua. Saya bersukacita kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam roh dan kebenaran kita menyampaikan pujian, doa, pengabdian kita, dan pendengaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita pagi ini. Saya senang kita bisa bersama-sama beribadah di Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta melalui online. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu Bapak Alfred Taresuot pada hari Selasa 16 Juni 2020 di Solo. Gembala Sidang dan seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta menyampaikan ungkapan turut kehilangan dan berduka cita sedalam-dalamnya, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kegiatan gereja tetap berjalan seperti biasa. Hari Rabu jam doa jam 18.30 akan disiarkan kembali melalui YouTube yang bisa kita ikuti bersama-sama. Lalu hari Sabtu PKMRD, Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis Getsemani, juga akan diadakan jam 18.30. Anak-anak muda menggunakan Zoom sebagai media untuk persekutuan mereka. Dan hari Minggu, sekolah Minggu, setiap kelas diatur oleh guru masing-masing menggunakan alat-alat elektronika, ya online, ada yang melalui Zoom, dan juga ada yang belajar bersama-sama melalui YouTube. Lalu kebaktian pagi jam 9 dan kebaktian sore jam 6 kita bisa ikuti bersama-sama, beribadah bersama melalui YouTube yang akan diberikan setiap hari Minggu di link Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Baik, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu GBI Getsemani Jakarta. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Esa. Berkaikan
Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 akan membawa kita masuk ke dalam saat ibadah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Suci, 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 Allah kita maha tinggi. Pujian kita naikkan untuk Allah. Suci, 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 Allah tinggi. Pujilah di bumi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian ini baik ke tempat dengan sikap betul dan setengah suara. Suci, 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 Allah tinggi. Dalam seluruhnya menyanyikan Allah seluruhnya menyanyikan. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal mulia tak Allah Tritunggal mulia tak Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini, setiap pujian yang kami naikkan dan doa-doa yang kami panjatkan kehadapan Tuhan, hanya Tuhan berkenan atas sifat ibadah kami ini. Bapa, perlengkapi kami untuk setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan tentunya hanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk keadaan sekalipun seperti saat ini untuk wabah yang melanda seluruh dunia, tapi kami tetap percaya Tuhan yang akan memulihkannya. Kami percaya kami dapat memuji, memuliakan Engkau di tempat ini dengan berkumpul bersama-sama dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami berdoa Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, menyerahkan segala ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian tema kita, saya mau ikut Yesus. Dan kita mengikut Yesus adalah keputusan kita selama-lamanya.
Tuhan kita, Tuhan Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau saksi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kita akan nyanyikan pujian. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Apa yang indah dalam dunia ini? Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Pembacaan Alkitab akan kita baca secara silih berganti. Siapa diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang."
Pergilah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat katak dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar bersama, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond. Kita akan menyanyikan pujian Diamlah, dengarkan bisikan Allah. Dia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya menjadi murid Yesus yang berjuang. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan, dikasihi Tuhan, perlu terus berjuang sebagai murid Yesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa sebagai murid Yesus yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, kami perlu terus berjuang untuk menunjukkan kehidupan sebagai murid Yesus yang sudah diberikan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah ketika kita ingin menggapai segala sesuatu dan itu mudah untuk kita lakukan? Setiap orang punya jawaban masing-masing atas pertanyaan itu. Hanya kita perlu mengerti bahwa banyak sekali dalam hidup ini yang perlu perjuangan untuk mencapainya, yang perlu perjuangan dengan keras untuk kita bisa menggapai sesuatu itu. Jadi ada orang yang melihat tokoh-tokoh yang terkenal, lalu mereka ingin menjadi sama seperti tokoh itu, dan mereka berpikir enak sekali orang itu. Dia begitu kaya, dia begitu hebat, dan saya ingin seperti dia. Tapi orang-orang itu lupa memperhatikan bahwa tokoh-tokoh tersebut bisa menjadi tokoh yang berhasil karena mereka sudah melakukan perjuangan yang keras dalam hidupnya untuk menggapai keberhasilan itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kebenaran tersebut. Saya rasa kita semua suka makan ayam yang digoreng dengan tepung. Ya. Ada orang yang suka bagian dada. Saya agak heran ya, kalau kadang-kadang ketika ada di gerai toko ayam goreng itu, ada orang yang saya minta dada mentok gitu. Saya agak bingung, bagian ayam yang dada mentok yang mana? Lalu ada orang yang minta saya paha atas. Agak susah juga saya mengerti, karena setahu saya paha ayam ya paha ayam, tapi rupanya ada paha bagian atas, ada paha bagian bawah ya. Ada orang yang juga suka makan sayap. Nah ini, apakah sayap kiri atau sayap kanan dari ayam tersebut? Tapi rata-rata semua orang suka dengan makan ayam goreng tepung itu ya. Ketika makan ayam goreng tepung itu bisa jadi kita teringat dengan orang yang bernama Harland David Sanders. Ya, Sanders itu pernah memiliki restoran di Kentucky yang sangat disukai oleh orang-orang di sana, sehingga dia diberi gelar kolonel. Sekalipun dalam karir militernya, Sanders tidak pernah menjadi seorang yang berpangkat kolonel, tapi itu karena pemberian dari orang-orang di Kentucky yang sangat suka dengan restoran yang dimiliki oleh Harland David Sanders tersebut. Nah, ketika Sanders berusia 62 tahun, dia menjual restorannya itu karena dia merasa yang datang konsumennya itu tidak terlalu banyak. Lalu dia menjual restoran itu dan dia mencoba untuk memulai menjual ayam goreng dengan 11 bumbu dan rempah-rempah yang menggunakan pressure cooker untuk lebih cepat memasak ayam itu, sehingga restoran itu dikenal dengan restoran cepat saji atau fast food. Lalu Sanders kemudian mencoba menawarkan resep barunya itu ke berbagai macam tempat. Dia usia sudah sangat tua, dia 65 tahun ketika menawarkan resep bumbu ayam gorengnya itu, dan dia berjalan berkeliling dengan kendaraannya dari satu kota ke kota yang lain untuk menawarkan resep ayam gorengnya itu. Kadang-kadang dia harus tinggal di mobil, bermalam di mobilnya untuk menghemat biaya hotel karena dia tidak punya cukup banyak uang. Dia berjuang, dia terus menawarkan itu lebih dari 1000 restoran yang tempat makan yang ditawarkan resep itu, dan semua menolak. Sampai akhirnya
restoran ke 1010 menerima resep itu dan kemudian dibeli resep itu oleh restoran itu, dan Sanders menjadi sangat kaya ya. Bahkan usaha waralaba itu juga di Indonesia ada yang memiliki jargon jagonya ayam. Tapi itu perlu usaha, perlu perjuangan, perlu usaha yang keras dari Sanders sehingga dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil dan memiliki banyak sekali uang. Cerita tokoh sukses itu mengajar saya dan saudara menggapai sesuatu dalam hidup ini dengan berjuang keras. Hidup tidak memberikan pilihan mudah untuk sesuatu yang berharga tinggi. Saya dan saudara juga mengalami hal yang sama dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu murid Yesus. Kita perlu juga mengalami hidup yang terus berjuang sebagai murid Yesus, karena itu merupakan perkataan Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30 mencatat perkataan Yesus yang mengajarkan kebenaran bagi saya dan saudara sebagai murid Yesus. Kita perlu berjuang. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan Lukas 13 ayat 22 sampai 24, Yesus memberi nasihat kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah menjadi murid Yesus. Kita adalah murid Yesus yang berjuang. Lihat Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Yesus berkata kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara, perhatikan perkataan Tuhan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ada banyak orang berusaha untuk melakukannya, tetapi mereka tidak dapat karena mereka kurang berjuang. Mereka tidak sungguh-sungguh berjuang. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk menjadi murid Yesus yang berjuang. Yesus begitu bergiat dalam pengajarannya, dalam perjalanannya dia dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia begitu bergiat dalam pengajaran. Dia melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kita mendapat contoh untuk menjadi seorang Kristen yang bergiat melakukan pelayanan dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang pada masa kini kita perlu berhati-hati ketika melakukan pelayanan karena kita menghadapi pandemi yang berbahaya. Tapi bukan berarti kita hanya berdiam diri saja tanpa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Kita bisa melakukan pelayanan sambil menjaga dan mengikuti segala protokol yang diberikan kepada kita, supaya kita sehat dan orang yang dilayani juga sehat. Kita juga bisa melakukan pelayanan melalui media elektronika, bisa menjawab setiap pertanyaan orang yang meminta pertolongan kita, memberikan nasihat melalui hal itu, atau ketika kita harus datang ke suatu tempat, kita menjaga jarak dan mengikuti segala sesuatu yang dibuat dalam peraturan. Kita menjadi orang yang bergiat di dalam pelayanan seperti Kristus sudah melakukannya. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem itu, Yesus mendapatkan pertanyaan dari seseorang yang penting untuk saya dan saudara perhatikan. Pertanyaan itu sehubungan dengan keselamatan hingga tidak mengalami kematian yang kekal. Orang itu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kata diselamatkan ini dari sosomenoi, mereka yang diselamatkan dari kematian kekal. Dari kata diselamatkan itu tidak mengalami kematian kekal. Kita semua sebagai orang yang beriman kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita,
Kita sudah meyakini bahwa kita memiliki keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan yang tidak membawa kita menuju kepada kematian yang kekal. Kita tidak perlu meragukan hal itu lagi. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dan kehidupan benar di dalam Kristus. Saya di kolam baptisan senantiasa setelah selesai membaptiskan orang, dan ketika orang itu akan berjalan keluar, saya selalu berkata kepada orang itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan gereja. Lalu kemudian saya melepas orang itu untuk keluar dari kolam baptisan. Kita semua perlu terus hidup dalam Kristus, dan kita semua perlu mengasihi gereja Tuhan. Perhatikan jawaban Yesus atas pertanyaan mengenai orang-orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus ingin kita memahami bahwa hidup sebagai orang percaya itu perlu berjuang dalam hidup keselamatan yang sudah kita miliki itu. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Perkataan Yesus ini sesungguhnya menjadi teguran bagi banyak orang yang gampang bicara, saya sudah percaya Yesus akan selamat. Tapi kemudian orang itu tidak hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Ada banyak orang merasa, saya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah dibaptiskan dan saya sudah selamat. Tapi orang itu tidak hidup sebagai murid Yesus. Dia tidak hidup dengan kehidupan Kristiani yang benar. Apakah sungguh dia sudah menjadi murid Yesus? Apakah sungguh dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah sungguh dia sudah menjadi orang yang diselamatkan? Kita perlu berpikir dan kita perlu memahami bahwa memang keselamatan itu bukan karena usaha kerja keras kita, sama sekali bukan. Karena keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan saja. Tetapi orang yang mendapat anugerah Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dimilikinya. Dia akan terus berjuang seperti perkataan Tuhan untuk menunjukkan sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dia akan berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Dia akan berjuang untuk memperlihatkan kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dia akan berjuang untuk menunjukkan hidupnya sebagai murid Yesus. Ini yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Menjadi murid Yesus yang berjuang. Tuhan Yesus telah mengatakan kepada kita, berjuanglah untuk masuk ke dalam keselamatan itu, mempertahankannya. Dan Yesus menggambarkannya seperti masuk ke dalam pintu yang sesak. Ada banyak orang berusaha masuk, tapi tidak akan dapat. Karena mereka tidak pernah bisa berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Mereka menyepelekan kasih karunia keselamatan yang berasal dari Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberitahu oleh Kristus, keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus dan berjuang menjalani hidup di dalam iman itu. Kita menjadi murid Yesus yang berjuang sebagai murid sejati dari Kristus. Berjuanglah, berusahalah dengan keras mempertahankan keselamatan yang sudah kita miliki itu. Bisa jadi perjuangan kita itu begitu keras, seperti menjalani jalan yang berbatu-batu dan seperti berjalan di jalan yang naik tinggi sekali dan susah. Bahkan mungkin kita seperti melewati api yang panas dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan Yesus sudah memberi nasihat kepada saya dan saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Hidup murid Yesus yang berjuang dalam keselamatan yang sudah dimilikinya itu terus maju dan tidak pernah menjadi mundur. Karena kita berjuang, kita tidak bisa lagi kembali kepada hidup yang berdosa, dan kita siap menghadapi tantangan dalam perjuangan kita sebagai murid Yesus. Itu kebenaran yang pertama, murid Yesus berjuang. Lalu yang kedua,
menjadi murid yang berjuang dan bukan hidup dalam formalitas kekristenan. Saudara lihat Lukas 13 ayat 25 sampai 28, menjadi murid yang berjuang dan bukan hidup dalam formalitas kekristenan. Saya tertarik mempelajari perkataan Yesus dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-25. Tuhan berkata demikian, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu itu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kita perhatikan perkataan Yesus. Kerajaan Allah itu, tempat keselamatan kekal kita itu, diibaratkan seperti sebuah rumah dengan tuan rumah yang berkuasa atas rumah itu. Tuan rumah itu membuka pintu rumahnya bagi setiap tamunya, bagi setiap orang. Tuan rumah mengerti semua orang yang datang ke rumahnya. Tuan rumah itu mengerti siapa pelayan-pelayan yang ada di dalam rumahnya itu. Dia mengerti ada orang yang datang kemudian pergi. Ada pelayan yang malas, ada pelayan yang rajin, ada pelayan yang suka keluar masuk. Tuan rumah itu mengerti segala sesuatu. Tuan rumah juga melihat ada orang yang lewat di depan rumahnya, melihat tapi kemudian berjalan, atau ada orang yang sekedar mampir kemudian pergi lagi. Tuan rumah itu mengerti ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada saatnya ketika tuan rumah itu, yaitu Tuhan, menutup pintu rumahnya dan tidak pernah lagi mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali orang-orang yang sudah ada di dalam rumah itu. Dan orang-orang yang meminta izin masuk memberikan dalih, alasan-alasan membenarkan perbuatan mereka, dan mereka mengatakan menurut mereka punya hak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan itu. Mereka punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Mereka mengatakan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jadi kami berhak masuk ke dalam rumah itu. Kami berhak masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. Itu dalih mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berdalih ini sama seperti orang yang merasa dibesarkan dalam tradisi kekristenan. Kami telah makan minum di hadapan Tuhan. Ya. Kami menikmati berkat-berkat dan kami bilang dari Tuhan. Kami makan minum di hadapan-Mu. Mereka lupa bahwa Yudas juga makan minum di hadapan Kristus, tapi Yudas adalah seorang pengkhianat Tuhan. Bahkan mereka juga menuntut pengakuan Tuhan. Kami sudah mendengar pengajaran-Mu. Jadi mereka beranggapan bahwa karena mereka sudah mendengar ajaran Kristus, maka mereka berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang mendengar ajaran Kristus tetapi tidak melakukannya bukanlah seorang murid. Mungkin orang itu datang ke gereja, mungkin orang itu membaca Alkitab, tetapi hidupnya tidak seperti firman Tuhan yang didengar, tidak seperti firman Tuhan yang dibaca, dan dia melakukan itu hanya sekedar formalitas, bukan menunjukkan jati diri sebagai seorang murid Yesus. Mereka tidak berjuang menjadi murid Yesus yang hidup karib dengan Tuhan dan melakukan ajaran Kristus, bukan hanya mendengar atau membaca saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid Yesus yang berjuang dan bukan hidup dalam formalitas kekristenan. Bukan karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen kita akan selamat. Bukan karena kita melakukan pelayanan tetapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh kita akan selamat. Bukan. Tuhan menginginkan kita tidak menjalani hidup yang hanya sekedar formalitas saja. Tuhan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lukas 13 ayat 27 sampai 28. Kita diperingatkan tidak menjalankan hidup iman kita sekedar formalitas atau basa-basi saja tanpa kesungguhan dalam melakukannya, atau kita hanya melakukan sekedar kebiasaan saja tanpa kesungguhan di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, bila kita melakukan hidup iman hanya sekedar formalitas saja, maka itu tidak akan berarti apa-apa dan sia-sia. Hanya sekedar formalitas, tapi tidak mendalami, tidak menjiwai apa yang kita percaya dan imani. Hanya sekedar kebiasaan. Di sebuah desa ada sebuah gereja dengan seorang gembala sidang yang sangat baik sekali. Gembala sidang itu orang yang penuh kasih kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun dia sayang. Sekali waktu di hari Minggu ketika kebaktian akan dimulai, rupanya masuk seekor kucing hitam ke dalam gereja dan mulai berisik, mengeong-ngeong, bersuara dan mengganggu. Dan orang di dalam gereja itu berusaha membawa kucing itu dan membuang kucing itu keluar gereja. Tapi si pendeta tahan, kucing hitam itu jangan disakiti. Lalu pendeta itu datang dan membawa kucing hitam itu sebelum kebaktian mulai. Lalu dia mencari sebuah tempat atau kandang dan memasukkan kucing hitam itu ke dalam kandang, lalu menutup kandang itu dan menaruhnya di depan pintu gereja supaya kucing itu tidak masuk ke dalam gereja dan mengganggu jalannya ibadah. Dan rupanya akhirnya kucing itu menjadi kucing yang setia tinggal di gereja. Namun begitu, seringkali kalau kebaktian mau dimulai dia selalu berisik, dan akhirnya si pendeta senantiasa menangkap kucing itu dan menaruhnya di dalam kandang sampai kebaktian selesai. Setiap kebaktian di gereja hal itu dilakukan. Ada kucing hitam yang ditaruh di dalam sebuah kandang, diletakkan di depan pintu gereja setiap saat, dan sudah menjadi seperti kebiasaan di dalam gereja itu. Sampai suatu kali waktu pendeta itu harus pindah tempat pelayanan. Dia meninggalkan gereja itu dan kucing hitam itu ada di gereja. Dan jemaat ada di gereja itu tetap melakukan kebiasaan itu. Setiap mau kebaktian mereka tangkap kucing itu dan masukkan ke dalam kandang. Kalau tidak melakukan itu mereka tidak mulai kebaktian. Dan akhirnya jemaat-jemaat yang tahu peristiwa itu meninggal dunia. Satu persatu meninggal dan kucing itu masih hidup. Lebih panjang umurnya kucing itu daripada jemaat di dalam gereja itu. Nah, tetap dilakukan bahwa kucing itu dimasukkan ke dalam kandang sebelum kebaktian dimulai oleh orang-orang yang penerus di dalam gereja itu. Dan ketika kucing hitam itu mati, maka anggota gereja mencari kucing hitam yang lain supaya bisa ditaruh di dalam kandang itu sebelum kebaktian dimulai. Jadi menjadi seperti formalitas belaka hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mau saya dan saudara menjalani kehidupan iman kita, menjalani hidup kita sebagai murid Tuhan hanya sekedar formalitas. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita akrab dengan Tuhan. Kita mendengar, membaca, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Yesus inginkan saya dan saudara lakukan. Berjuanglah untuk hal itu. Bukan hanya sekedar formalitas kekristenan saja. Karena hal itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, menjadi murid yang berjuang hingga akhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara lihat, Lukas pasal 13 ayat 29 sampai 30. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Perkataan Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada sesuatu yang kita tidak pikirkan terjadi. Orang yang harusnya masuk ke dalam kerajaan Allah dengan lebih dulu, tetapi orang yang terakhir malah yang justru bisa masuk lebih dulu. Karena mereka berjuang dengan keras memperoleh keselamatan di dalam Kristus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perkataan Tuhan yang memberikan kita sukacita sebagai murid Tuhan yang berjuang sampai akhirnya, Tuhan Yesus berkata, dari timur dan barat dan dari utara dan selatan
ada banyak orang akan datang dan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jadi kita memahami perkataan Yesus ini yang memberitahu kepada saya dan saudara bahwa setiap orang dimanapun diberi kesempatan untuk menikmati kerajaan Allah, memperoleh keselamatan dan tidak mengalami hukuman yang kekal dalam hidupnya. Tetapi hanya sedikit saja yang diselamatkan. Dan kita juga melihat dari antara orang yang kita pikir menerima Yesus karena Injil sudah sampai kepadanya, bahkan mereka sudah melihat Yesus ada di kota mereka, tetapi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka tidak mau menerima anugerah keselamatan itu. Dan mereka tidak mau berjuang untuk mendapatkannya. Jadi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru kita akan melihat orang dari timur dan barat, utara dan selatan. Mereka ada di dalam kerajaan Allah. Setiap orang yang ada di sana merupakan murid yang sudah berjuang hidup sebagai murid Tuhan hingga mereka sampai ke dalam kerajaan Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjadi murid Yesus yang berjuang seperti perkataan Yesus. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita perlu berjuang. Mengapa kita tidak berjuang? Kita harus menikmati kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktikanlah bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang berjuang. Buktikanlah bahwa kita berjuang sebagai murid Yesus dan bukan hidup dalam tradisi atau kebiasaan-kebiasaan formalitas saja sebagai orang Kristen. Dan kita berjuang hingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, mempertahankan iman yang kita miliki di dalam Kristus, menjadi murid Yesus yang terus menghadapi segala macam tantangan itu dengan berani dan kuat, sehingga kita tetap menjadi murid Yesus sampai akhir hidup kita dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kami menjadi murid-Mu yang berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, karena hanya sedikit orang saja yang berhasil masuk ke dalamnya. Dan kami ingin menjadi bagian dari orang tersebut. Kami ingin menjadi murid Yesus yang berjuang. Kami tidak ingin hidup dalam formalitas kekristenan saja, tetapi kami ingin sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang berjuang sampai kami masuk ke dalam kerajaan Allah, menikmati keselamatan dan tidak dihukum dalam penghukuman yang kekal. Kami ingin melakukan perkataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan menjadi murid Yesus yang berjuang dan bukan hanya melakukan sekedar formalitas saja, tetapi kita terus melakukannya hingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan nyanyikan pujian Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah.
Panggilan memberi diambil dari Matius 2 ayat 10b sampai 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh beribadah berbakti ke hadirat-Mu ya Bapa. Dan dalam kesempatan ini kami akan memberikan yang terbaik yang kami punyai untuk persembahan ya Bapa. Kiranya ini berkenan di mata-Mu dan menjadi berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Seperti para majus yang datang memberikan waktu, tenaga, serta harta benda mereka untuk dipersembahkan bagi Tuhan Yesus, kita pun dapat meneladani perbuatan mereka dengan memberikan yang terbaik dari begitu banyak berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita. Tuhan melihat apa yang kita berikan dengan sukacita dan Ia sanggup melimpahkan kasih karunia bagi hidup kita. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi kita dengan doa berkat dan penggembalaan. Setelah itu kita akan nyanyikan pujian yang terakhir dalam ibadah pagi ini, Sumber Hidupku yang Yesus. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kesempatan yang indah yang Bapa berikan bagi kami untuk dapat bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa dengan rasa syukur karena Engkau sudah memelihara kami dan keluarga. Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Sungguh kami bersyukur akan hal itu. Dan Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta ini, supaya gereja ini terus mendapatkan perlindungan Tuhan. Anggota gereja senantiasa memahami yang terbaik dari Bapa yang diberikan dalam menjalani hidup ini, hari lepas hari. Bapa yang baik, saat ini juga kami datang mohon kiranya Bapa sumber segala penghiburan, memberikan penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Alfred Taresuot, khususnya bagi ibu dan ketiga anaknya, supaya mereka mendapatkan kekuatan dari-Mu dan keyakinan bahwa mereka menjalani hari demi hari bersama dengan Bapa, karena Engkau sudah memanggil pulang kembali ke rumah-Mu Bapak Alfred Taresuot pada hari Selasa yang lalu. Dan kiranya penghiburan dari Bapa diterima oleh keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga oleh kami sebagai keluarga besar rohani di tempat ini.
Bapa yang baik, kami terus membawa juga kepada anggota gereja yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi Bapak Tio Kim Len, Bapak Surya Sampundaka, Bapak Atung, Bapak Sinfa, supaya Tuhan yang berkuasa akan memberikan kesembuhan bagi setiap anggota gereja yang sakit ini. Dan Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Tio Sarni Simamura dan bayi dalam kandungannya. Berkatilah ya Tuhan, bertumbuh baik bayi itu, dan nanti ketika proses kelahiran terjadi, Bapa dengan kuasa-Mu, Kau akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Dan Abah berdoa bagi anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan, Bapak juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan secara khusus hamba berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh anggota gereja dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Engkau. Berdoa bagi ke-22 cabang gereja, juga semua ada dalam perlindungan, kasih, dan kuasa Tuhan. Memberkati para gembala sidang yang melayani di cabang-cabang itu, dan Tuhan menguatkan mereka dalam melakukan pelayanan. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara, untuk pemerintah, Tuhan beri hikmat kepada mereka menjalankan kepercayaan yang Bapak berikan untuk membawa Indonesia menjadi baik dan membawa rakyat Indonesia menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi negara ini. Bapak, kami berdoa supaya wabah penyakit baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa segera diselesaikan, dan Tuhan melindungi, memberikan sehat setiap orang yang sakit, dan orang-orang yang sehat Tuhan tolonglah jagai supaya kami tidak terkena wabah penyakit itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa Bapak memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, setiap orang yang berbakti mendapatkan penyertaan-Mu dan bertumbuh terus di dalam Kristus menjadi dewasa secara rohani. Dan Bapak juga memberkati seluruh jemaat-Mu untuk berkat-berkat jasmani, menjalani hidup hari demi hari di dunia ini dengan berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Sumber hidupku ya Yesus, yang menerangi jalanku. Oh sekalilah kami terus panjatkan Kamu yang selalu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama doa. Dan terima kasih atas pagi hari ini kami bisa melayani-Mu, kami bisa beribadah bersama-sama dengan ibadah pagi, dan kiranya ibadah pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.